Salve, selamat pagi adik-adik misioner yang terkasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama Kakak Herman dalam Doremi edisi hari ini 24 Juni 2024. Hari ini bersama dengan gereja kita merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Bacaan yang akan kita dengar diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66 dan dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-80. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau mengenal kami sedalam-dalamnya. Engkau telah membentuk dan memanggil kami sejak sebelum kami lahir. Semoga kami mengabdi kepadamu dengan rendah hati, serta mempersiapkan jalan untuk kedatangan Putramu Yesus Kristus. Sebab dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, anak-anak misioner di mana saja berada, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa kelahiran Santo Yohanes Pembaptis adalah hari raya yang begitu besar di dalam gereja? Mungkin kita bisa mendapatkan gambaran dari arti namanya. Yohanes atau dalam bahasa Ibrani Yehohanan berarti Tuhan itu pengasih atau Tuhan menunjukkan kasih karunia. Memang dalam Santo Yohanes Pembaptis Tuhan telah menunjukkan perkenanannya bukan hanya kepada Zakaria dan Elisabet dengan memberkati mereka dengan seorang anak. Dia juga telah menunjukkan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Karena sebelum Santo Yohanes Pembaptis muncul, suara kenabian di Israel telah dibungkam selama 400 tahun. Ketika Santo Yohanes Pembaptis muncul, dia menghembuskan api dan mengkhotbahkan guntur. Semua itu adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Jadi, Santo Yohanes Pembaptis mempersiapkan orang-orang untuk menerima kasih karunia dari Allah. Dia mempersiapkan orang-orang untuk menerima Yesus yang dipenuhi dengan kasih karunia dan kebenaran. Apa yang Santo Yohanes Pembaptis lakukan untuk orang-orang di zamannya, kita juga harus lakukan untuk orang-orang di zaman kita.
kita juga harus mempersiapkan umat kita untuk menerima kemurahan dan kebaikan Tuhan. Nama Yohanes berarti Tuhan itu pengasih dan Tuhan menunjukkan kemurahan. Kita memiliki nama yang lebih penting. Kita disebut Kristen. Itu berarti bahwa kita harus menjadi Kristus yang lain bagi dunia. Adik-adik yang terkasih, apa maksudnya? Kita bisa menunjukkan kepada siapa saja yang kita temui bahwa kita adalah murid Kristus yang selalu dapat menjadi terang dan garam bagi sesama. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melakukan hal-hal baik seperti membantu orang tua, mendengarkan nasihat orang tua dengan sopan tanpa menyela-nyela kata orang tua. Selalu membantu orang tua dengan membersihkan alat-alat makan atau menyapu rumah. Sedangkan yang kita buat untuk teman-teman kita bisa selalu berbuat baik kepada siapa saja tanpa memandang latar belakang mereka. Dan juga kita tidak pilih-pilih teman, serta selalu mengajak teman untuk berbuat baik, bukannya ikut ajakan teman untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Akhirnya adik-adik yang terkasih, anak-anak misioner di mana saja berada, semoga kita dipenuhi dengan rahmat Tuhan untuk memenuhi misi kita menjadi murid Kristus cilik di hari ini. Semoga demikian. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita mengakhiri renungan kita dengan berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik sekalian, dengan demikian Doremi kita hari ini telah selesai. Kita akan berjumpa dalam Doremi edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas buat kita semua, dan selamat merayakan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Tuhan memberkati.